di kono. Jadi saya perbaiki dulu ini recorder ya. Oke, saya lanjut. Jadi di Yunani kuno, di sebuah kerajaan yang bagus, sudah berdiri sejahtera, dan kerajaan-kerajaan di sebelahnya itu masih belum sejahtera. Akhirnya karena kota Yunani sudah menjadi sebuah city, sehingga orang-orang datang di situ untuk merampok, mengambil bagiannya. Nah, raja, perdana menterinya bilang, kita harus jaga kota kita. Setiap lorong ada penjaga yang menjaganya. Ini standar masih yang ya klasik, tetapi karena tidak sama semua pemikiran, tak ada mahasiswa, ada teman-teman, mungkin bisa dibaca di buku, tetapi ini untuk pemahaman dasar awal dulu supaya nanti enak diskusinya. Nah, saya percepat. Nah, dua orang inilah yang menjaga kerajaan. Setiap ada orang masuk di lorong ditanya, kenapa apa begitu, sampaikan. Nah, karena ketat polis, jadi politik itu mirip dengan polis juga. Jadi ada kebijakan begitu, ada polis, ada polisi, ada politik begitu. Nah, ketika aman, ini orang yang jaga di lorong-lorong di kerajaan itu merasa jenuh, bilang apa yang mau dijagai, sudah tidak ada perampok, sudah tidak ada apa. Akhirnya dia ambil meja, dia bikin apa, gambar-gambar di situ, kemudian dia gambarkan sesuai dengan kondisi negaranya. Dia ambil batu, ini rakyat, kemudian ada peluncur, ada kuda, ada benteng, ada raja. Nah, dia bermain. Ada yang bidak putih, ada yang bidak hitam. Yang sebelahnya kan dua polis tadi yang menjaga kerajaan ini. Akhirnya langkah pionnya itu, rakyatnya itu hanya satu langkah misalnya ke depan begitu. Akhirnya ini menjadi bagian permainan. Makanya orang ketika bicara politik selalu bilang percaturan politik, bukan pertakrawan politik, karate politik bukan, tapi percaturan politik. Ini ada kaitan historis sejarah politik itu. Makanya disebut catur. Catur itu sebuah olahraga dengan pemikiran strategi. Nah, kalau kita menonton orang main catur, kemudian kita jadi penonton, kita lihat, tidak bisa kita simpulkan orang yang sedikit piongnya di lapangan itu bisa kita lihat, oh kalah dia ini, kalah putih karena dia tinggal sedikit. Yang sedikit bisa menang, yang banyak bisa kalah. Itulah percaturan politik. Nah, saya lanjut bahwa sesungguhnya di Arab juga Ibnu Khaldun sudah menyebut bahwa politik itu dalam sosiologi disebut dengan siasa. Siasa itu sais, berasal dari kata sais. Sais itu adalah orang yang mengemudi bendi, sais namanya kalau di Jawa ya. Orang yang mengendalikan kuda itu sehingga bisa dinaiki. Kuda adalah binatang yang penyindiar, tapi manusia bisa mengendalikannya. Dengan apa? Dengan otaknya. Jadi kuda itu dikasih tali di mulutnya. Kalau ditarik kanan talinya dia belok kanan, ditarik kiri dia belok kiri, ditarik dua dia bingung, akhirnya dia berhenti. Ya, itulah size politik seperti itu. Kenapa kuda bisa dikendalikan dengan memakai kacamata kuda? Nah, dalam politik juga seperti itu. Nah, karena kita senang dengan memahami politik secara klasik seperti itu, yang sesungguhnya nanti menjadi bagian art seni memainkan, sehingga orang tidak tersakiti, sehingga orang merasa bahwa belajar tentang politik juga enak kalau dia paham untuk seperti itu. Di negara-negara maju, sebutlah Amerika, memahaminya seperti strategi bermain, yang kalah angkat topi, Anda yang layak jadi pemimpin. Kalau kita budayanya masih pemilihan ketua kelas, ketua tingkat di kelas, kita masih baku dorong-dorong, jamu saya. Tapi sudah terpilih, justru kita yang cerita di belakangnya orang. Kenapa itu yang dipilih? Di negara maju, demokrasinya, sebutlah contoh Amerika sebagai contoh misalnya. Mahasiswa ketika disebut siapa yang mau ketua tingkat, dia angkat tangan saya. Apa kemampuan? Saya punya pulsa banyak, punya kuota banyak, hubungan saya dengan dosen bagus, saya punya mobil, saya bisa hubungi dosen kalau terlambat, semua fasilitas Anda saya akan tampung tugas-tugasnya, oke Anda terpilih. Sehingga dengan demikian pemahaman terhadap
strategi tadi itulah yang menjadi bahagian dari yang sesungguhnya politik itu. Jadi saya mau katakan bukan juga indah, tetapi dia akan menjadi kita senang, menjadi kita. Jadi saya cerita sedikit pribadi saya. Sebelum saya jadi doktor itu, saya terjun juga ke dunia politik untuk memahami itu, tetapi terkadang memang teorinya tidak sama. Oleh karena itu, waktu saya S2 di Unhas, saya teliti juga masalah elit. Saya teliti waktu S1 juga masalah elit, waktu S3 juga masalah elit. Kenapa saya tertarik dengan itu? Karena di kampung saya, mungkin di kampungnya Mas Ian yang ada di sana, teman-teman yang ada di luar Sulawesi memahaminya itu, bahwa politik di selatan, di daerah itu, lokal, itu masih sifatnya patronase, kebapakan, patriarki itu adalah menganggap bapak lah yang bisa masuk di politik atau dia punya kekuasaan. Nah, ini menarik. Saya waktu S1 bersama dengan istrinya Ibu Ros yang ada di Kolaka sana itu, teman saya itu masih yang orang bangsawan semua, Andi, Peta, Karaeng. Jadi saya dalam lingkaran orang-orang yang tidak punya prestise karena tradisional, misalnya anak Karaeng, anak Andi, anak Bapak. Nah, kenapa saya bisa eksis di antara mereka? Karena itulah saya memahaminya sebagai sebuah politik. Sehingga saya angkat dalam skripsi elit, kemudian di tesis elit, kemudian sampai dengan S3 saya angkat tentang elit itu. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya lihat yang membuat orang bahwa yang bisa menjadi pemimpin itu secara tradisional memang Max Weber dalam teorinya juga sudah menyebut seperti itu. Jadi 3 hal yang pintu bisa masuki orang sehingga dia menjadi politisi atau pemimpin di situ. Yang pertama adalah secara tradisional, yaitu karena keturunan genetikanya sama. Soekarno bagus, Megawati ikut di nama bapaknya. Itu disebut tradisional. Kemudian ada yang berdasarkan dengan harismatik. Harismatik itu pemimpin yang mempunyai potensi yang diberikan oleh Tuhan yang orang lain tidak punya. Ini teori kedua, ini jarang ada seperti itu. Tapi ada di antara tokoh-tokoh dunia itu, ada yang seperti itu. Yang ketiga adalah karena prestasi. Nah, ini saya dengan teman-teman saya yang tadi saya sebut, bukan karena yang peta apa, saya tampil di kampus itu karena yang ketiga pintu itu menurut Mas Weber. Pintu prestasi. Jadi kita bisa berdebat visi misi, kita bisa berdebat apa, karena itu kita masuki seperti itu. Nah, yang menarik memang dalam sosiologi politik, status strata itu menjadi bahagian dari untuk mendapatkan tentang itu. Oleh karena itu, dalam penelitian saya ini, yang saya mau share sama teman-teman, saya teliti di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, elit adat itu dalam pendefinisiannya adalah semacam bunga yang sangat cantik yang tidak dirupai oleh yang lain. Jadi dia bunganya kembangnya. Elit itu minoritas sedikit, tetapi dia punya kekuatan. Di tentara ada elit, di Angkatan Darat yang namanya Kopassus, itu pasukan elit. Jadi dia sedikit tetapi jumlah sedikit, tetapi kelebihannya melebihi yang lain, dia jadi mayoritas. Kira-kira itu gambarannya elit. Kalau Karl Marx menyebutnya elit itu berada di atas bourgeois, orang-orang yang punya kuasa. Proletar yang di bawahnya orang yang dikuasai, tapi dia banyak. Kenapa dia tidak bisa mengubah dirinya menjadi tidak dikuasai? Karena dia tidak punya kuasa. Kuasa itu lahir karena materialisme dengan modal sosial dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang dibantah oleh Karl Marx bahwa sesungguhnya proletar itu bisa melawan. Dia punya kuasa, dia bisa bekerja. Makanya dia bilang ada namanya aliniasi, ada namanya hal-hal yang lain, itu bisa dipetakan seperti itu. Elit ini terbentuk setiap ada kelompok dalam sosiologi politik itu selalu ada muncul
muncul sedikit itu yang mempunyai kuasa yang ada di Filipina. Di Sulawesi Selatan itu disebut bangsawan, di Jawa itu disebut Raden, di tempat-tempat lain itu di Laude apa dan lain sebagainya itu bahagia tradisional yang saya sebut tadi mempunyai kuasa. Nah ini yang saya teliti, kenapa bisa dia berkuasa, kenapa dia bisa duduk pada posisi politik, kenapa dia bisa langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat, dia menjadi gubernur, dia menjadi apa, sementara kita ini yang kalau statusnya rata sama di bawahnya budak, orang menyebutnya dulu kalau tradisional, tetapi Karl Marx menyebutnya proletar. Nah ini yang saya teliti dalam sebuah lingkup semua partai politik, tokoh politik yang ada di Sulawesi Selatan yang menjadi elit adat. Elit adat itu saya batasi adalah yang mereka mempunyai gelar kebangsawanan. Itu untuk elit adat yang mestinya masuk menjadi elit politik. Kenapa dia bisa? Nah, saya pakai analisis sebuah teori Bourdieu dalam sosiologi itu, teorinya Bourdieu itu dia punya 3 hal yang membuat tadi seperti yang saya sebut tadi itu juga kedengarannya bagus Mas Yang, jangan sampai saya enggak, yang lain-lainnya dengar enggak? Ini bertambah terus ini Mas Yang, mahasiswa kayaknya ya. Oke, saya lanjut saja, itu masih datar ya. Jadi dalam penelitian saya itu yang saya lihat itu kaji dengan pisau analisis teorinya Bourdieu sebelum masuk di lapangan itu. Hal yang pertama saya mau lihat adalah bangsawan itu di Sulawesi Selatan belajar apa? Kalau di Jawa Sultan itu belajar apa di lingkungannya? Nah, itu di Bourdieu disebut dengan habitus. Habitatnya di mana dia berkembang. Jadi kalau di kerajaan di Sulawesi Selatan, anak raja, anak datu, anak bau itu memang dia diajari makan ini, sopan santun, belajar berkuda, belajar memanah, diajari tata krama, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, sopan santun seperti tabe-tabe, menghormati senior. Nah, itu bagian dari habitus. Oleh karena itu, keberadaan seorang tokoh yang hari ini berdiri di depan kita, di tempat kita, kalau kita sebut adalah dia elit, itu adalah bahagian kumpulan dari beberapa biodata yang dilakukan. Kalau saya mau sebut begitu. Di SD-nya memang dia belajar begitu, di TK-nya dia belajar begitu, SMP-nya dia belajar begitu, lingkungannya yang oleh teori sosiologi politik disebut habitus, di mana dia habitusnya dia berkembang seperti itu. Nah inilah yang membentuk elit tadi itu, dikasih kalau di Bugis masih yang dikasih lontara dia, dikasih dia semacam buku, ini turunan kita, turunan pemimpin, kita bukan budak, kita bukan apa, itulah yang dia pegang itu. Yang bagus habitusnya menurut Bourdieu tadi itu, itulah yang mengumpulkan menjadi karakter yang bagus. Habitus hadir, maka yang kedua dalam teori analisis yang kita kaji ini adalah habitus akan melahirkan kapital atau modal. Modal nanti inilah berdasarkan dengan dari turunan-turunannya juga yang kita sebut ekonomi. Jadi jangan heran kalau di Sulawesi Selatan itu para pemimpin mulai dari gubernur, bupati, partai politiknya itu ada semua A di depannya, ada Andi. Karena memang habitusnya tadi itu, kemudian modal ekonominya tidak ada. Kapan bisa itu beralih, diambil alih? Ini juga diteliti oleh Hasan Wadinono di Batu. Elit adat bisa terpinggirkan itu Andi, bangsawan apa, tentara apa, elit nasional apa, elit agama, ustaz ulama itu bisa terpinggirkan oleh elit pengusaha, elit ekonomi. Karena orang sudah bukan lagi modal sosial yang dipakai, tapi modal duit. Menjadi kepala dinas, menjadi apa, harus ada uang polisinya itu semua. Jadi kapital. Sebenarnya sesungguhnya mungkin dia tidak mau, tetapi habitusnya begitu semua orang yang dipakai. Mau menjadi apa, menaikkan derajat status sosialnya, itu yang dipakai. Sehingga orang menjadikan modal kapital sosial tadi itu ekonomi. Sehingga sekarang kita bisa lihat perpolitikan di Indonesia secara keseluruhan, ya ekonomi para pengusaha lah.
sehingga banyak pengusaha yang mencari apa, dia tersingkirkan itu elit tadi, elit adat, elit agama apa dan lain sebagainya yang punya modal, karena ada orang yang tidak tamat di sospol, tidak punya sarjana politik, bahkan dia hanya tamatan SMA, dia punya modal ekonomi dan modal sosial yang digabungkan. Jadi tumbuhlah yang di sini dengan kasihan dalam sosiologi politik, perilaku politik, tindakan politik karena psikologi. Apa itu? Saya pilih Pak Hasbi karena ada hubungan perasaan misalnya. Itu psikologi, saudara, perasaan. Perilaku saya berubah, saya pilih dia karena saya satu alma mater, saya satu grup, bengkel narasi misalnya, saya satu suku orang Sopeng, saya pilih, ya itu sosiologis. Tapi ketika saya pilih dia karena dia memang wajar, visinya bagus, prestasinya bagus, nah itu yang ilmiah namanya, yang positivisme. Tetapi ini yang jarang. Nah, kenapa orang bilang ketika pilpres, pilgub, kenapa orang yang bagus visi misinya tidak terpilih? Kan begitu ya? Karena masyarakat tidak melihat itu. Yang dilihat dalam demokrasi yang visi bagus, misi bagusnya itu ya di Amerika orang bisa munculkan di layar TV, bisa lihat di HP, wah bagus nih. Karena dia sudah masuk pada golongan ketiga. Dia memilih karena prestasi dan kepintarannya orang itu. Pilihan perilakunya jatuh ke situ. Bukan karena dia bilang satu kampung bersama-sama ke orang Kendari, orang Sulawesi, saya pilih dia. Nah, di Indonesia ke depan masih seperti itu. Masih seperti pilihan-pilihan yang seperti itu. Kenapa? Karena tadi habitatnya tadi itu masih itu yang ada dalam diri kita. Inilah yang saya sebut dengan kalau saya mengajar di mahasiswa pendidikan, ini ada mahasiswa beberapa orang ini dari FKM, ada dari apa ini, ekonomi tersendiri saya undang pribadi ini Mas ya. Ada ekonomi, ada FKM, ada pendidikan, ada sospol. Jadi yang mengikuti temannya yang punya waktu malam minggu. Nah, saya mau sampaikan bahwa walaupun dalam mengajar saya, ibu-ibu yang mengajar TK juga begitu. Pendidikan usia dini itu sangat penting untuk karakter, termasuk dalam mempelajari dengan hal yang politik seperti itu. Jangan ajari anak kita untuk kambing hitam kecil ketika kita jatuh, menangis, nenek kita gendong kita dan marahi. Kenapa kau menangis? Tersenggol meja yang dipukul. Oh, ini meja yang salah. Di otak kita itu sampai dia dewasa, sampai dia mahasiswa, itu yang dia pikir. Meja yang salah, padahal dia yang senggol. Kalau di di negara maju, model pendidikannya orang adalah pendidikan usia dini seperti itu. Dia ambil contoh, kenapa menangis? Jatuh di meja kesentuh ini, maka orang tuanya coba ulangi lagi jalan, hindari itu meja karena dia benda mati, kamu benda hidup. Nah, sehingga sampai dewasa juga, termasuk dalam perpolitikan, dalam sosiologi politik, diajarkan seperti itu, nyambung seperti itu. Nah, saya tidak keluar dari tema tadi supaya runtut, Mas Yan. Dari habitus ke modal sosial seperti itu, baru ada namanya arena. Nah, arena itu adalah tempat dia untuk yang habitusnya tadi, yang modalnya untuk dites-tes di situ, supaya dia bisa menjadi bahagian dari sesungguhnya karakter yang sudah dibentuk tadi seperti itu. Nah, di Sulawesi Selatan yang saya maksud seperti ini juga akan tergeser. Para Andi, para bangsawan, para Karaing yang ada di Sulawesi Selatan itu akan bergeser. Kenapa? Karena modal sosial, modal ekonominya yang banyak itu habis poya-poya, tidak sekolah, tidak kuliah, tidak lanjut, karena dia merasa, wah darah kita darah biru, biar bagaimana kita yang pemimpin ini. Kalau saya mau cerita sedikit, saya pernah ditawari di kampung saya di Sopeng untuk duduk sebagai anggota DPR waktu sebelum pemilihan langsung itu, langsung dikasih nomor kursi. Tapi saya tersinggung karena saya oleh sebuah ketua partai ditanya, anaknya siapa itu? Anaknya siapa?
keturunannya siapa. Di forum itu saya keluar, kemudian saya diajak, kemudian ada orang baik mengajak saya, bilang lebih baik sekolah. Nah, dengan sekolah itu Andi itu bisa digantikan oleh prestasi kita, taruh misalnya SPD, MSc, MPD, dokter, seperti itu. Jadi itu pergantian sesungguhnya, bukan balas dendam ini Bu Ros, tetapi itu bahagian dari sirkulasi sebenarnya yang dalam sejarah kalau kita mau catat sebuah sinetron yang panjang. Tetapi kira-kira itulah juga yang membentuk teori-teori sesungguhnya, teori dalam sosiologi politik yang saya masuk arena tadi itu. Pergeseran-pergeseran inilah yang munculnya seperti Yusuf Kalla dalam penelitian saya, Pak JK itu, karena bapaknya memang orang kaya di Bone, ya Pak, banyak hartanya, apa banyak, sehingga dia bisa terjun ke politik walaupun dia bukan misalnya pakai Andi apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita dibedah dalam itu. Kebetulan di jurnal internasional IJAR, International Journal sudah masuk ini, saya di Azerbaijan sudah dikaji dan saya juga sudah menjelaskan tentang penelitian saya ini. Belum bisa jadi guru besar dan profesor, masih ada hal-hal yang lain yang harus saya lewati, masih berat. Nah, untuk teman-teman penyampaian saya untuk hal yang saya share untuk malam minggu ini, untuk seperti itu, dalam elit adat bahagian yang ada di situ yang bisa menjadikan figur yang muncul, ya. Jadi sudah bisa kita bandingkan sekarang tokoh-tokoh politik yang ada di Sulsel, yang ada di nasional, dari background habitasnya, dan kapital sosialnya, kemudian di arena mana dia bermain. Kalau sekarang serta-merta tidak ditanya orang. Kalau bapaknya gubernur, anaknya bisa masuk di KNPI, anaknya bisa masuk di Kosgoro, di Karang Taruna. Kalau dulu enggak. Berjenjang orang, ada habitus yang dibikin sehingga orang sekarang yang namanya biografi untuk maju seperti itu sudah tidak diperhatikan dalam sebuah pengkaderan organisasi baik masyarakat maupun politik. Yang dilihat adalah siapa yang mampu bayar bayar peserta, dari mana daerahnya, bayar hotelnya. Nah, itu yang banyak yang dipilih, sehingga nantinya sesungguhnya apa yang diharapkan oleh tokoh-tokoh politik klasik yang seperti di tulisan-tulisan di bengkel narasi yang saya bikin itu, saya poin-poinkan itu bahagian daripada teori-teori seperti itu. Seperti Machiavelli misalnya, dengan gaya-gaya klasik seperti itu, kembali memang kita berada pada kondisi modern, tentunya teori politik modern lah yang kita pakai sehingga pas betul itu bisa kita memahaminya. Nah, semakin bijak kita memahami pun kondisi dan situasi seperti itu, dalam kesimpulan penelitian saya menyebut ada dibilang dengan libido untuk berkuasanya orang yang dari habitus tadi itu. Jadi ada memang libido kuasa. Jadi kalau filsuf bilang untuk mendapatkan kekuasaan kemudian mempertahankan kekuasaan itu, jadi ini agak bahasanya ini masih yang. Jadi pencapaian kekuasaan itu dia sebut di sebuah buku itu klimaks. Jadi dia berhubungan klimaks itu jadi tidak ada habisnya, seperti hubungan suami istri orang, ya seperti itulah untuk mendapatkan kuasa itu. Jadi dia seperti piramida terbalik gitu ya. Jadi dia piramida terbalik yang mungkin di awalnya semakin kecil keinginannya, saya kalau sudah jadi PNS syukur mak. Begitu dia angkat jadi PNS, dia bilang lagi, ya Tuhan, bagusnya kalau ada sepeda supaya saya tidak jalan kaki. Ada sepeda, dia bilang bagusnya kalau ada motor. Ada motor, bagusnya kalau ada mobil. Ada mobil, bagusnya kalau saya bla 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 begitu.
bagusnya kalau saya yang kepala dinas, bagusnya kalau saya yang bupati, bagusnya kalau saya yang gubernur. Jadi runtut itu sampai tidak ada habisnya. Satu periode mau 2 periode, 2 periode mau 3 periode. Itu biasa dimaklumi dalam ilmu politik. Tidak perlu diin karena dia bagian daripada libido yang muncul terus menerus. Nantinya kan juga lari ke teori Maslow, teori klasik yang kita tahu semua. Kebutuhan manusia itu primer, sekunder, aktualisasi diri. Sudah aktualisasi diri, masih mau bikin baju yang ada fotonya, yang ada beliaunya ketawa-ketawa, ya itu lumrah itu. Untuk sampai kapan? Sampai tidak puas. Kepuasannya sendiri nanti. Itulah yang membuat dia jenuh, pada titik jenuh. Kalau dalam sosiologi politik dia seperti sebuah lingkaran dari tradisional, kemudian dia lari ke medium itu, kemudian akhirnya ke positivism lahir kembali menjadi klasik. Kira-kira kalau perputaran seperti ini tidak ada habisnya. Kita harus belajar kembali sosiologi atau politik modern. Ini pengantar pemantik saja Mas ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang ini kita bisa diskusi malam minggu sambil menunggu juga sepak bola sebentar. Saya persilakan Mas Yang untuk mengatur. Ya baik, tadi menarik sekali ya terkait dengan habitus modal sosial dan arena ya. Ya sambil menunggu dari Bapak Ibu partisipan yang akan bertanya, silakan bisa langsung raise hand atau misalnya juga menuliskan pertanyaan di chat kalau memang tidak bisa memasang audio atau videonya, silakan. Yang ingin saya tanyakan mungkin bisa lebih dijelaskan. Mengapa elit adat ini menjadi signifikan Pak di pilkada, terutama di Sulawesi Selatan? Apa yang spesifik begitu, yang bisa diungkap dari hasil penelitiannya? Dari hasil penelitian ini yang saya mau buktikannya, yang saya teliti masih yang dari Kak, yang menjadi informan yang saya teliti betul itu. Habitusnya memang dia bagus. Kenapa dia selalu terpilih walaupun dia pindah partai? Pertama, rata-rata dia lebih dari satu istrinya. Jangan terpengaruh Bu Ros ya. Jadi ada orang yang saya teliti di Sopeng, 5 istrinya. 5 istrinya beda-beda kecamatan. Nah, semua di dapilnya itu istrinya saja itu yang memilih dia, luar biasa nih. Jadi tim sukses mungkin Pak ya di masing-masing bisa jadi itu untuk elit tradisional, tapi itu juga tergeser ya. Kenapa dia mudah untuk banyak istri itu? Karena pengaruh tadi itu elit yang melekat dalam dirinya. Jadi dia masih merasa dia adalah borjuis dan dia masih merasa yang di bawahnya itu adalah proletar seperti itu. Ini saya in-depth interview betul dia. Saya lihat betul, saya tanya dia. Tidak usah saya sebut namanya, karena kalau saya sebut namanya itu bisa menjadi bias, dan itu sudah dikenal di Sulawesi Selatan. Kenapa bisa seperti yang bilang? Kalau di kampung itu ada pengantin, ada acara-acara, saya tidak kasih uang. Cuma saya bilang, pergi di kebun, ambil kelapa, ambil pisang, nah itu terpenuhi kebutuhannya seperti itu antara kuasa dan yang dikuasai. Akhirnya terjadi sesuatu yang melekat dalam dirinya itu, seperti misalnya penelitian di desa nelayan, di nelayan seperti itu, dia kasih pinjam apa, biar mau diapain pasti dia pilih itu, melekat di situ. Itulah yang disebut dengan modal tadi Mas Yang. Nah, di samping modal sosial yang dia punya itu, karena memang ekonominya ada luar biasa, sehingga terjadi ketergantungan itulah yang melekat dalam dirinya. Apalagi kalau misalnya begini, dia malam-malam istrinya mau melahirkan, dia pergi kemana? Dia pergi ini, tetangganya tidak ada yang bisa bantu, keluarganya tidak ada, tentu pergi ke elit itu tadi. Ya pakai mobilku apa, nanti saya tahu semua. Akhirnya itu sudah mau mati itu kalau. Dan itu ada hal yang seperti itu. Saya tanya, kenapa kepilih terus dia? Nah, dia orang bandel, dia preman, dia nakal, istrinya banyak apa? Dia bilang, tidak. Ada sesuatu pernah dia bantu saya, modal sosial itu tadi, yang akhirnya
tidak bisa bergeser untuk itu. Yang kedua, setelah elit yang dia punya tadi dan modalnya tadi itu memang ada yang disebut harismatik memang. Harismatik itu saya kira tidak bisa dibentuk-bentuk, tetapi karena memang dari dalam pengkaderan politik dia hanya bisa mengatur mungkin cara kita pidato, cara kita kampanye, tetapi dalam inner buyut yang ada di dalamnya itu tidak bisa dia bentuk bahwa karena harismatiknya orang itu baru matanya di kampung-kampung di selatan masih banyak yang begitu masih yang untuk kepala desa apa. Baru kalau dia bilang kanan, orang ke kanan, kiri. Nah itu harismatik, tetapi itu juga akan tergerus, tergantikan dari elit tadi itu karena banyak melakukan kesalahan, memaksa apa. Kalau dulu bangga orang kalau dijadikan keluarganya istrinya, paham yang saya maksud? Karena ingin mendapatkan keturunan apa begitu ya. Kalau sekarang enggak, karena perilakunya tadi itu juga berubah. Kesekian komponen indikator dalam penelitian yang saya sebut itu karena enggak banyak, karena penelitian saya masih yang kualitatif, tentu yang saya pilih hanya tokoh-tokoh yang seperti itu. Dan ada satu hasilnya memang saya teliti waktu S2 itu di UNHAS 1999 saya masuk, 2001 saya teliti itu, kemudian waktu S3 2010-2013 saya teliti, yang saya teliti jadi bagian tadi elit yang kita maksud itu, sudah ada hasilnya bahwa tokoh ini anak muda masih bersinar dan betul 2010-2015 terpilih betul jadi bupati di sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Itu hasil penelitian. Ketika selesai buku saya serahkan kepada dia, ini kita baca, dan dia betul untuk pada lingkaran tertentu seperti itu. Barangkali begitu Mas Yang. Siap. Silakan Bapak Ibu jika ada yang akan bertanya bisa raise hand, bisa menulis juga pertanyaan di chat atau bisa dibuka mikrofonnya secara langsung. Sambil menunggu Pak Sudirman, apakah elit adat di politik ini berlaku sama atau pola-polanya sama dengan di berbagai daerah di Indonesia, Pak? Saling begitu ya Mas. Ya, mungkin perbedaannya juga lingkungannya. Karena habitus itu juga dari lingkungan, mungkin dia lingkungan pesantren, mengaji apa dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita juga bilang negatif. Tapi hampir di selatan itu yang saya teliti di partai-partai politiknya itu berkurang masih yang setiap periode. Dari 5 tahun pergantian sebuah partai politik itu yang namanya andi apa sudah karena bukan lagi bagian. Kenapa dia dipilih ditentukan di partai politik itu karena dianggap pengaruhnya dominan kekuasaannya di sebuah tempat masih bagus. Nah, sekarang itu tergantikan, sudah tidak lagi, tapi teori yang oleh Bourdieu tadi itu saya sudah hampir katakan bahwa mungkin bersifat universal karena ini hanya analisis saya pakai hanya grand theory masih yang untuk ini secara keseluruhan. Nanti analisisnya banyak sekali. Sesungguhnya kan teori psikologi juga saya nyambung ke sosiologi politik, ada juga saya pakai itu. McClellan itu kalau orang psikologi dia tahu itu teori achievement. Jadi prestasi itu, achievement itu karena berdasarkan bagaimana manusia melakukan waktu luangnya. Nah, seperti kita malam ini, McClellan menyebutnya kita ini, apa yang kita lakukan di grup bengkel narasi ini dengan ini adalah sebuah achievement, prestasi, NCH-nya itu, need of achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Orang mungkin keluar ngopi-ngopi, apa kita mendengar ilmu di sini, need of achievement seperti itu. Jadi boleh saya katakan bahwa secara universal, bahagian karakter objek masyarakatnya sama, masihnya, elitnya juga itu akan sama, masih sama pelakunya. Kalau dia, tapi untuk sekarang saya tidak bisa, penelitian saya ini itu juga kemarin ditolak untuk jurnalnya karena mungkin saya masih pakai tradisional sementara kondisi masyarakat sudah modern. Apalagi sudah COVID begini, kita harus berjalan cepat betul bagaimana cara mempengaruhi elit itu berubah ketika COVID, tapi itu perlu diteliti ulang. Kalau untuk yang hal yang sifatnya bahagian indikator di penelitian itu
masih seperti itu. Tetapi ada bahagian juga seperti yang saya sebut tadi, Max Weber, Maslow, walaupun dia klasik, saya bantah di disertasi saya bahwa tadi aktualisasi kebutuhan manusia itu masih ada sesungguhnya yang lain dia tidak kaji. Ya, kalau kita mau katakan penelitiannya itu umum, primer sekunder aktualisasi diri sudah selesai. Menurut saya kalau di Indonesia disuruh selalu ditambah itu teori, mungkin sudah tidak berpengaruh lagi karena ada tahapan setelah aktualisasi diri itu adalah apa saya mau bahasakan agama begitu. Saya mau menyebutnya ada kepuasan dalam diri orang ketika dia pensiun kemudian naik ke tanah suci. Tidak ada lagi hal yang lain yang dia inginkan. Jadi mentoknya di situ. Nah, sementara di teritori yang lain masih aktualisasi diri, masih ada hal itu pun klasik. Saya juga menyadarinya ini Mas Jan. Dalam buku yang saya sudah terbitkan juga, kemudian jurnal-jurnal, saya merasa masih sangat kurang perubahannya itu memang sehingga kalau dalam ilmu yang saya pelajari di sosiologi itu bukan hanya berparadigma satu tetapi berparadigma ganda karena kenapa? Situasi ini berubah terus, situasi hal-hal yang lain. Nah bisa jadi nanti di habitus yang kita bahas secara umum tadi itu sudah tidak terbentuk lagi karena habitusnya kita sudah pakai masker, jaga jarak, tidak ada lagi interaksi yang sifatnya bersentuhan bisa jadi ada yang berubah mungkin grup WA yang menjadi bahagian pokok nanti dalam penentuan habitusnya itu. Orang yang paling lambat tidur, orang yang paling banyak grupnya, ya dia lah yang berprestasi, habitusnya bagus. Kenapa? Karena banyak ilmu yang dia dapat. Ini tergantung seperti itu. Jadi saya mau katakan misalnya dalam ilmu pengetahuan mungkin dia masih bisa universal yang saya teliti itu. Kasus-kasus tadi yang saya sebut itu, yang bahagiannya terbentuk, ada yang sukses, ada juga yang gagal. Sehingga menurut saya memang harus ada kritisi teori yang kita bisa bangun. Oleh karena itu pada mahasiswa yang saya ajar, semua yang ada terkait dengan itu saya share untuk didiskusikan. Kita tidak bisa hanya memakai satu pisau analisis, silet, gunting dan lain sebagainya. Sekarang mungkin sudah harus dia menganalisa lewat medsos. Saya kira begitu. Baik, Bapak Ibu di chat sudah saya tuliskan ya untuk daftar peserta. Silakan diisi, nanti secara otomatis akan terkirimkan sertifikat pada alamat email Bapak dan Ibu yang dituliskan pada formulir tersebut. Baik Pak Sudirman, saya agak tertarik begini untuk mengetahui apakah elit adat ya termasuk di Sulawesi Selatan ini juga mengenal politik transaksional, Pak? Iya, saya dapat juga itu transaksional juga ada. Seperti apa yang pola-pola di sana? Iya, jadi kalau dia polanya saya karena bagian-bagian yang saya teliti itu ada terkhusus juga untuk itu simbolik ya. Jadi ada interaksionalisme, ada yang bentuknya simbolik. Jadi reward yang dia dapatkan itu adalah bagian dari transaksi juga seperti itu. Jadi transaksi dalam penelitian itu yang saya dapat menjadi bahagian memang pertukaran. Jadi ada mungkin kita tidak bisa lihat secara materi, tapi ada pertukaran nilai yang saya maksud. Nah, inilah yang orang sebut dalam sosiologi politik, dalam pertukaran simbolik seperti itu. Tadinya dia mungkin ekonominya enggak, tetapi begitu dia dekat dengan elit, dia menjadi angkat-angkat tasnya, buka-buka pintunya, itu transaksional yang dia dapat seperti itu, bukan hanya uang materi, tetapi proses kedudukan juga, mengangkat derajatnya seperti itu. Ini penting untuk kita ketahui bahwa status sosial dalam sosiologi politik atau dalam ilmu politik itu sangat penting untuk mengangkat derajat untuk ditahu seperti itu. Tapi kalau sudah lewat untuk masalah seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi yang saya mau jawab adalah
transaksi transaksional dalam politik di elit atau di apa di Sulawesi Selatan masih berlanjut, masih ada. Itu sangat susah untuk dihilangkan. Nanti kita lihat juga psikologinya, dia menganggap begini Mas, yang karena pernah saya terjun juga di dunia politik ya. Saya semakin keluarga kan seharusnya dia sudah tidak ambil lagi itu toh, jelas karena keluarga saya. Tetapi semakin keluarga semakin ambil, dia bilang, kapan lagi kita kasih Kak sarung? Kapan lagi kita kasih Kak beras? Kapan lagi kita kasih Kak gula? Sehingga waktu itu saya lihat, saya sudah berhenti di dunia politik praktis dan akan kembali di kampus lanjutkan pencerdasan peradaban wawasan saya, karena beratnya seperti itu. Kita bisa stres memang, karena semakin dianggap keluarga, transaksionalnya semakin tinggi. Karena itu yang diambil ukuran. Bahkan dia bilang, wah amplopnya isinya sekian, kok ini cuma sekian. Transaksional seperti itu. Walaupun yang tadinya kalau di daerah termasuk serata tidak nampak masih di di bawah-bawahan seperti itu. Tapi sekarang sudah masyarakat ditanya di sosial, ini calonnya ya berapa amplopnya. Sudah mungkin hampir di seluruh Indonesia juga sudah seperti itu Mas. Ya baik Pak, selanjutnya seperti apa konflik horizontal antar elit adat Pak yang Bapak temukan dalam riset? Ya, yang saya temukan yang horizontalnya memang ukurannya keturunan itu yang saya tadi sebut, ada kitabnya, lontaranya. Ya di situ dia lihat bahwa keturunannya ini sudah berkurang darah birunya. Dia tidak ini, sehingga dapat menimbulkan konflik yang sebenarnya awalnya enggak, tetapi karena lingkungan yang dia bentuk kan yang begitu, ada juga bentuk lingkungan sebagai top di setiap wilayah kekuasaannya. Dia di sini daerah Bugis, wilayah kekuasaannya dia di daerah Makassar, Mandar, Toraja. Nah ini buat saya tidak kasih masuk di agama masih yang ya. Saya hanya bukan ideologi juga sih, tetapi terjadinya konflik kepentingan juga seperti itu karena merasa derajatnya tinggi, itu satu. Status sosial ya. Dia enggak, itu dia dulu hanya pesuruhnya pembaso dan begitu. Yang begitu. Nah, sekarang itu yang saya lihat yang kuat solidaritasnya adalah memang yang pada masyarakat tradisional, kuat sekali. Ya, mahasiswa yang ada dalam forum ruangan ini, saya mau jelaskan lagi, walaupun sudah jelaskan di kelas, bahwa masyarakat kita itu terbagi dua. Ada masyarakat yang kita sebut mekanik, ada masyarakat yang disebut organik. Masyarakat mekanik itu masyarakat seperti mesin, masyarakat desa, solidaritasnya tinggi. Kenapa solidaritasnya tinggi? Karena dia terbentuk genetikanya sama. Jadi dia adalah genetikanya sama, saudara, sesepuan, tetanggaan. Nah, melahirkan karena dia adalah seperti mesin berjalan seperti itu. Pagi dia bangun, dia ke sawah, sore itu kehidupannya seperti itu, dan itu solid. Kenapa dia solid? Karena gennya sama, homogen, itu intinya. Kalau masyarakat organik, masyarakat kota, bukan genetikanya sama tapi heterogen. Darahnya tetangga saya di sini orang Toraja, di belakang rumah saya orang Endrekam, Palopo, Jawa, Solo, dan lain sebagainya. Kita tidak punya struktur sosiologi yang sama, pembeda yang sama, tetapi dia memahaminya organik. Jadi kita struktural bermainnya, sapa-sapanya, sapa menyapanya pagi juga, ya tidak seperti di desa. Yang saya mau jelaskan di sini, masyarakat mekanik solidaritasnya tinggi, masyarakat organik solidaritasnya rendah. Masyarakat di desa, motor kita tidak simpan di bawah rumah, celana lepas, sepatu tidak ada yang ambil.
Tapi coba masyarakat mekanik di Makassar, Anda ke sentral, Anda lupa kunci, hilang. Celanamu hilang di luar, sepatumu hilang. Karena solidaritasnya yang rendah tadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi seperti itu, Mas. Oke, baik. Terlepas tadi adanya katakanlah ego masing-masing elit adat, lalu juga ada konflik horizontal ya antar elit adat. Seperti apa temuan Bapak ya? Apakah elit adat ini juga bisa berkoalisi untuk tujuan politik begitu, Pak? Ya, saya sangat berat karena gengsi turunan. Sebenarnya kan begini, Mas ya. Kalau di Sulsel strukturnya yang horizontal yang kita masuk ya, itu misalnya sebapak tapi tidak seibu. Karena kita patronase itu dalam sosiologi politik, ilmu politik, bapak yang menentukan. Kalau bahasa Bugisnya di sini bapak pak bati, bukan ibu. Nah, ini yang jadi masalah karena istrinya 4, satu elitnya, kan? Satu elitnya. Nah, biasanya elit ini istri yang 4 itu selalu ada apa istilahnya kalau di kerajaan pangeran ya, selalu ada anak emas. Nah, ini yang biasa bikin konflik, Mas Yang. Nah, hampir di struktur di Sulawesi Selatan kabupaten seperti itu. Sebenarnya kakaknya dari ibu yang lain itu sekolahnya bagus, dia di STPDN, sekolah politik apa, tetapi karena heterogenitasnya tadi itu, adiknya yang lebih diam, maka adiknya yang didorong. Kakaknya inilah yang anti politik, yang tadinya itu konflik, yang horizontal seperti itu. Putra mahkota ya. Putra mahkota ya. Tapi kalau konflik untuk pada bahagian-bahagian tertentu, kalau di Makassar, kalau di Sulsel itu bisa kita lihat seperti pemilihan DPD ya. Toraja struktur penyatuan solidaritas itu tinggi, Mas Yang. Walaupun jumlah penduduknya sedikit ketimbang dengan Bugis dan Makassar, tapi pasti selalu ada keterwakilan dari sana. Karena bukan hanya horizontal tadi penyatuannya itu, karena agama. Itu bisa di Toraja itu ya kita bisa lihat non-muslim banyak di situ. Nah, inilah yang disolidkan ke seluruh Sulsel sehingga satu elit yang dari sosiologinya di situ, strukturnya itu yang terpilih. Yang lain ini Bugis Makassar yang saya sebut tadi itu ya pecah, misalnya enggak konflik horizontal yang tadi itu yang kita maksud. Konflik horizontal sebenarnya terjadi karena gengsinya aja, gengsi kalau saya. Gengsi merasa bahwa statusnya seperti itu, dan ketika bisa menyatu kembali ini Mas Yang, kalau dia dikalahkan dalam arena politik. Dia bisa dalam keluarga walaupun konfliknya apa, dia bisa bersatu kembali. Kalau dalam setiap pilkada yang ada di Sulsel. Bagus pertanyaannya Mas Yang. Ini tidak terlalu mendalam saya kaji itu, tetapi saya akan kaji ulang. Satu hal yang mungkin saya sempat temukan katakanlah di Kalimantan Pak ya. Di sana karena memang di sana ada daerah transmigrasi begitu. Jadi untuk calon-calon kepala daerah di sana itu polanya sepertinya sama, harus satu orang Dayak, satu orang Jawa. Nah, apakah pola-pola ini berlaku juga untuk elit adat di sana, Pak? Sama. Jadi kalau dia birokrasi bupatinya, calon bupatinya, biasanya yang elit adatnya dia aktif. Maksud saya. Jadi di sebuah tempat birokrasinya calon bupati, wakilnya itu elit adat tadi itu. Dan masih ada di Sulawesi Selatan yang berat untuk seperti itu. Sebutlah misalnya di daerah Bugis Bone itu, ya kalau bukan elit adat, tidak ada andiknya apa, jangan coba-coba. Seperti di kampung saya juga di Sopeng. Oke. Jadi apakah elit adat ini hanya sebatas vote gather gitu Pak, hanya untuk mengumpulkan suara, atau bisa punya peran lebih strategis? Ya, kalau sejarahnya itu yang saya mulai saya kaji di skripsi tesis, dan ini saya temukan itu bahwa dulu historinya ya, waktu masa Orde Baru itu dijadikan memang top untuk pemikat Golkar misalnya waktu itu, jadi diangkat seperti itu. Yang lainnya
Sehingga nantinya Mas yang ketika multipartai begitu modern, ini terbagi tadi itu adat yang tadinya hanya satu komando kan, maksud saya, yang paling tinggi derajatnya, yang paling kaya modalnya, modal sosialnya itu aja. Tetapi karena banyak partai yang muncul, maka adik-adiknya tadi ini yang tidak tahu strategi politik apa itu yang diambil, sehingga pecah konflik juga seperti itu. Kalau dulu tujuannya elit adat memang direkrut untuk di partai politik, apakah dia ketua, wakil ketua, atau bidang-bidang yang ada dalam partai itu untuk menjadi bagian dari masa voternya tadi itu. Nah sekarang kalau kita melihat dari segi itu, masa mengambang semua, tidak ada boleh orang bilang masa di situ, tidak ada. Karena mungkin kita menganggap masa bagian dari elit tadi itu, tetapi diam-diam amplop juga yang menyelesaikan. Jadi semua swing voter. Swing voter, baik. Baik Bapak Ibu, jika ada yang akan bertanya untuk berdiskusi lebih dalam, silakan bisa raise hand, bisa mengisi pertanyaan di chat atau juga bisa open audio langsung ya. Dan saya ingat ya silakan. Mewakili Pak Kabit ini kayak. Ya, sepertinya pertanyaan dibisikkan dari sebelah. Iya, boleh. Silakan. Siap. Paknya sudah tidur. Oh, ya. Terima kasih. Tadi yang saya sempat simak itu yang penjelasan dari Pak SDM tentang sistem kepemimpinan yang ada di Kabupaten Sopeng. Kita tidak bisa memungkiri bahwa selama ini yang memimpin di Kabupaten Sopeng itu merupakan regenerasi dari keturunannya. Tapi kita tidak bisa juga memungkiri bahwa rata-rata yang pegang peranan itu berbanding lurus juga dengan tingkat intelektualnya, dengan tingkat keturunannya, itu tidak bisa kita pungkiri. Karena kita melihat dari sejarah bahwa pemerintah Sopeng dipimpin oleh rata-rata yang keturunan Ningrat, yang tadi dikatakan itu Andi, memang ada beberapa juga yang memang berhasil, berarti itu berbanding lurus dengan tingkat intelijensinya juga. Namun sekarang ada, saya lihat penurunan Pak saudaraku SDM, bahwa sekarang itu rata-rata Ningrat sudah menurun saya lihat. Rata-rata saya lihat kalau yang dulu itu rata-rata yang keturunan Andi itu dari tingkat sosial dan ekonominya itu kan rata-rata memang tinggi. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat bahwa sepertinya itu sudah melalui perputaran. Ada beberapa yang tingkat ekonominya menurun dibanding dengan yang rakyat biasa. Melihat fenomenal ini, bagaimana tanggapan Pak SDM? Terima kasih. Langsung Mas ya? Ya, silakan. Oke, jadi kenapa dalam kapital materialnya, sosialnya tidak berbanding lurus tadi itu? Karena memang SDM-nya dia tidak sekolah, ada yang sekolah tapi pada tingkatan tertentu, sementara yang lainnya tingkat pendidikannya untuk seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia jual asetnya, dia jual sawahnya, dia jual alat kerajaannya, apa akhirnya habis juga sesungguhnya. Karena itu tadi yang saya sudah jelaskan sama Mas Ian. Tadinya mungkin cuma satu sebagai top di situ, tapi karena multipartai juga politik kita, akhirnya yang lainnya direkrut, sehingga dia bersaudara yang konflik begitu. Nah, lebih mendalam untuk Ibu Ros, Mas Ian, saya juga sekalian juga saya sampaikan. Saya tanya elit adat yang paling bangsawanannya di daerah, termasuk di Sopeng tadi, ditanya Ibu Ros atau Ibu Gus yang ada di Sopeng. Saya tanya, anaknya Datu ini, anaknya orang yang paling apalah, sultan begitu, yang kalau ditokohkan bisa jadi bupati, tapi dia hanya pada tingkatan sekda, dia tingkatan kepala dinas. Saya tanya, bagaimana cara seorang pemimpin bupati di daerah Anda, Sopeng, sehingga Anda bisa terima? Ada sebuah tips yang bagus untuk tidak konflik, Mas ya. Jadi bupati yang sebelum dilantik itu datang ke secara kekeluargaan, panggil itu betul. Ini daerah milikmu, ini Sopeng kok yang punya. Cuma saya mengaturkan dari segi pemerintahan, birokrasi. Ini kok yang punya. Kamu yang punya, turunanmu yang punya, raja dulu apa turun-temurun.
karena saya ini yang terpilih secara politik, saya atur pemerintahan. Saya bilang bagus juga, jadi ada solusi. Saya sebut di disertasi saya itu sebuah narasinya yang menurut saya saling menghormati. Jadi dia bilang, kita ini silakan Anda yang menguasai, tetapi hormatilah kami, lihatlah kami, apa bicara seperti itu. Ya, nah, hal untuk seperti itu tadi, yang tidak sekolah tadi kan ada memang juga bajingan. Ada juga yang pada tingkat tertentu memang hanya mau duduk seperti itu karena elitnya. Ada yang memang sekolah, yang sekolah menurut saya, jadi menurut di penelitian saya sebut itu, dia mempunyai potensi. Nah, tidak apa-apa, ini bukan nepotisme kalau menurut saya, karena memang potensi dia punya. Oleh karena itu, jenjang-jenjang yang ada dalam struktur masyarakat itu yang harus diperbaiki. Saya sering-sering kalau dipanggil ke daerah, termasuk di Sopeng untuk kasih ceramah di anggota DPR, saya kasih tahu begitu, belajar, sekolah, membaca literatis supaya orang menganggap Anda memang pantas. Kalau bahasa Inggrisnya siti naja. Kalaupun kau sudah punya elit, gelar bangsawananmu ada, tetapi potensimu tidak ada menduduki sebuah posisi, itu tidak siti naja. Semua orang pasti berbisik. Tetapi kalau Anda punya orang yang tidak pantas, memang dia keturunannya seperti itu. Saya menghormati dan paham betul itu. Dari historinya itu saya tahu, sehingga bisa menjabarkannya dan memahaminya itu. Dan akhirnya masih yang saya bukan bangsawan, bukan golongan yang ada di sana, tetapi mereka hormati saya, dia panggil saya kalau ada kegiatan-kegiatan untuk itu. Karena saya sudah tahu posisinya. Iya, ini menarik pertanyaan yang terakhir Pak Sudirman katakan. Jadi apakah bisa, seperti apa prediksinya? Ya, seperti apa prediksinya peran elit adat ini, begitu ya, akan bisa bertahan, dan apakah strata-strata intelektual dan apakah strata intelektual ini bisa menggeser, dan apakah generasi-generasi milenial atau generasi Z saat ini yang memang dia tidak mengenal, yang semakin jauh dari adat, begitu ya, akan menggeser posisi elit adat ini, Pak? Itu bukan bagian dari penelitian saya. Penelitian terdahulu sudah. Sebutlah Profesor Dr. Hasan Walinono, yang orang Sulsel sangat tahu, pernah di UNJ sebagai WR1. Jadi almarhum meneliti di Baru itu, sudah melihat pergeseran itu, perubahan itu. Jadi ada beberapa faktor, indikator yang dia temukan dalam penelitiannya sebagai penelitian lanjutan, saya lanjutkan situ. Itu menyebut bahwa memang pergeseran ini dia bisanya mungkin menjadi elit adat masih yang ada gelar apa, tapi ketika dia sudah memahami birokrasi, ketatanegaraan, dia NKRI apa, dia lepas sendiri itu. Ada banyak teman saya sampai doktor juga, dia sudah tidak pakai itu karena dia merasa bahwa tidak pantasnya apa seperti ini. Dan pergeseran itu terus terjadi kalau dia tidak jaga. Makanya bagian saya juga untuk mencintai budaya, dan saya menyatakan jangan diterus, karena itu bagian dari histori habitus kita. Sehingga yang saya maksud adalah bahwa sesungguhnya ketika budaya dalam militer, dalam perpolitikan itu dijaga, dia juga merupakan aset masih yang kita bandingkan di negara-negara maju. Hal ini juga. Nah, jadi yang terjadi di kerajaan Inggris ketika para pangeran mahkotanya justru keluar dari kerajaan misalnya kan, kita lihat betul. Itu bahagian sebuah contoh yang dalam penelitian di wilayah-wilayah kecil, kerajaan kecil yang kita teliti di Indonesia atau di selatan ini, untuk melihat seperti itu. Karena apa? Mungkinlah kita karena tidak eksis seperti di Jogja misalnya, tapi kerajaan apa dalam bentuk hal yang lain dia memahaminya itu, dan dia mau sekolah dan dia mau berliterasi, sehingga kemampuannya juga untuk seperti. Kalau dulu repot memang, kalau walaupun dia di DPR sangat susah untuk didengar pendapatnya karena Anda mau belajar,
karena dia merasa memang bagian dari itunya. Nah, mungkin yang menarik Mas Ian sebelum disampaikan kepada mahasiswa yang ikut, ada dikirim admin itu, mohon diisi supaya Anda dapat sertifikat. Siap. Ya, Kampus Merdeka butuh itu, dan Iya. generasi bagian dari itu. Ada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang ikut sebelum di lab keluar sebentar, itu susah diambil itu. Jadi isi dulu itu seperti itu. Sambil saya menjawab juga pertanyaannya Mas Ian. Siap. Saya kira begitu Mas yang untuk Siap. program. Baik Bapak Ibu, saya coba share lagi di chat untuk link data peserta kita kesempatan malam hari ini yang akan langsung terhubung dengan e-sertifikat yang akan terkirim melalui email. Silakan jika ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu. Oke. Silakan bisa raise hand, bisa tulis di chat, ataupun juga bisa langsung katakanlah membuka audionya ya dan videonya, silakan. Dan sambil menunggu Pak, saya juga semakin tertarik, apakah elit adat di politik ini bisa bertahan dengan politik pencitraan, Pak? Politik pencitraan. Seperti apa nih ininya, posisinya, apakah tergeser atau bagaimana? Karena ya tadi sekarang politik pencitraan begitu kuat, gitu Pak. Kalau pada tataran Indonesia, itu pencitraan juga diikut, tapi tidak semua, karena mereka pada masuk tataran berwibawa. Jadi dalam lokal wisdomnya itu yang dijaga, cara bicaranya, cara apanya begitu. Tapi dalam hal konteks politik pencitraan, seperti yang kita lihat misalnya begitu turun ke gorong-gorong dan lain-lain, tetap dilakukan juga itu, tetapi tidak pada tataran yang ekstrim begitu ya, tidak sampai segitu. Dia cuma turun ketika ada acara perkawinan, ada acara akikah, dan itu tetap ada posisinya di depan masih yang. Nah itu tergantikan pergeserannya, saya lanjut sebelum saya lupa. Nah itu pergeserannya juga berganti. Dulu kalau ada pengantin mungkin Bu Ros atau Ibu Gus yang orang Sopeng atau dari masyarakat itu bisa lihat apakah penelitian saya ini dulu ya masih yang kalau ada pengantin memang kursinya di depan. Dia harusnya. Nah itu tergantikan dari faktor ekonomi tergeser. Sekarang yang haji di depan seperti itu, yang seperti itu. Dan itu mengalami juga sirkulasi sebenarnya dalam bentuk status sosial. Jadi sesungguhnya yang mau dicapai itu adalah pada tataran status sosial, pada tingkatan seperti itu. Kalau pergeserannya tadi, pergeseran dalam elit adat ke elit politik, larinya ujung-ujungnya nanti itu masih yang nasionalisme. NKRI untuk menyatu ketika dia memahami posisinya dia sebagai abdi negara. Elit politik itu melebur menjadi sudah bicara kita harus mencintai negara ini, karena habitusnya tadi itu berubah pada tingkatan ketika dia beraktualisasi di atasnya. Nah citra yang ada di elit adat itu adalah ketika ekonominya sudah, kapital sosialnya gabung kapital materinya sudah oke, itu sudah melakukan hal-hal yang lebih tinggi, yang tadinya pada wilayah-wilayah tradisional tertentu, sekarang dia sudah mulai, yang tadinya mobilnya yang penting jalan, kijang sekarang sudah Alphard, karena sudah mau dilihat begitu, sudah berpintar per medsos, sudah berpintar yang lain. Tapi kalau dalam pencitraan, hal yang sifatnya ke sosiologi politik, belum di penelitian saya belum dapat. Oke. Di chat ada pertanyaan dari Ibu Aino. Memang tadi apakah bisa disimpulkan bahwa kalau di daerah pelosok itu memang masih sangat kental dengan kekeluargaan, Pak, dengan habitusnya dan model sosial itu, Pak, ya? Iya. Iya. Ada pertanyaan begitu ya? Iya. Ya memang tadi apakah memang sempat menyimak beliau bahwa politik itu jika berada di daerah pelosok ya masih sangat kental dengan kekeluargaan. Sepertinya memang masih seperti itu Pak ya, untuk habitus dan modal sosialnya, iya, Pak ya. Masih. Baik, saya punya sebuah analisis pribadi mungkin Pak ya.
katakanlah kalau habitus, moda sosial dan arena ya ini masih menjadi masih menjadi ranahnya elit adat di eksekutif. Tetapi kalau bicara bergeser ke legislatif, Pak, ya, saya memperhatikan di daerah saya saja, Pak, ya, itu sudah seakan-akan kalau sepak bola sudah terjadi degradasi, Pak, pemain, gitu ya, untuk di legislatif. Nah, apakah memang demikian, Pak? Ya, kalau eksekutif karena masih oke lah, masih dari elit adat begitu, atau orang-orang memang masih yang pamongnya birokrat. Tapi ternyata yang masuk ke legislatifnya, mohon maaf katakanlah para premannya nih. Ini gimana Pak fenomena seperti ini, Pak? Betul, betul. Itu mungkin general ya, karena di daerah-daerah juga di kampung di sini susah juga begitu untuk legislatif ya. Itu tergantikan dia. Sehingga elit-elit adat tadi itu yang tadinya memang pernah ketika Orde Baru, ketika masa reformasi, kemudian selanjutnya sudah masuk yang transaksional tadi kita sebut, dia tergeser dan tidak mampu elit adat ini karena dia habis-habisan. Kenapa dia habis-habisan? Karena untuk masuk legislatif dia tidak punya strategi, dia hanya tadi mengandalkan elit adatnya. Kemudian sementara ekonominya juga warisan-warisan itu yang dijual. Sementara muncul pelaku politik, elit politik yang lain yang karena pengusaha, karena transaksional tadi itu tergantikan seperti itu. Akhirnya elit adat menyadarinya itu, bahwa sesungguhnya memang bukan hanya andinya, peta karengnya, atau laudeknya apa itu yang menjadikan dia untuk bisa lolos seperti itu. Tapi ada faktor X sehingga dia juga sudah masuk dalam kancah-kancah menjadi kontraktor, menjadi bahagian yang tim sukses seperti itu. Kalau dulu dia alergi yang seperti itu, karena dia merasa dia adalah bahagiannya jadi seperti itu. Karena terakhir setelah Orde Baru menganggap legislatif itu juga bagian dari eksekutif, dia menganggap begitu. Sehingga ketika dia terpilih masih yang ke daerah, seolah-olah dia juga eksekutif, seolah-olah menganggap dirinya bupati, padahal dia bagian pembawa aspirasi. Nah, setelah dia pahami itu, bahwa dia tidak boleh menjanjikan jembatan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu, saya akan bangun jembatan di sini. Masyarakatnya bilang, tapi tidak ada anunya Puang, tidak ada sungainya. Sungainya juga kita akan bangun. Nah, seperti itu kira-kira. Anekdotnya Iya, anekdot seperti itu yang saya maksud, hal-hal yang perubahan-perubahan. Tetapi sudah banyak juga sih, bukan di luar penelitian saya, tetapi dari pantauan-pantauan saya lihat mereka juga sudah sadari, dia sudah sadar diri harus sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang akan bergabung dalam diskusi sambil menunggu. Ya. Ada Abah tadi saya lihat itu, ada Abah mungkin. Ya, nah ini nih, ini juga komentator ya, pengamat politik juga nih ya, anak muda pengamat politik. Silakan jika ada yang bertanya, Bapak dan Ibu, ditunggu ya. Sayangnya hari ini Bang Rim nggak sempat gabung ya. Iya. Karena sedang tadi menjemput anaknya dalam kondisi kurang sehat, katanya. Semoga baik-baik saja. Ya. Melanjutkan pertanyaan saya terakhir tadi Pak Sudirman, ya, ketika sudah terjadi perbedaan kualitas antara eksekutif yang memang masih diwarnai dengan habitus moral sosial dan arenanya elit adat dengan legislatif yang memang katakanlah sudah berbeda orang-orangnya begitu ya, kualifikasi orang-orangnya. Lalu seperti apa jalannya pemerintah, terutama pemerintahan, saya katakan pemerintahan ya karena tidak melibatkan eksekutif. Lalu bagaimana jalannya pemerintahan di katakan di daerah ya, dan bagaimana nasib masyarakat begitu Pak? Yang perubahan situasi perpolitikan ya, ya Mas ya. Iya, karena kan tetap saja sebetulnya kan harusnya tujuannya adalah mulia politik tersebut ya Pak ya. Ya, betul. Tapi ketika memang politik sekarang penuh intrik begitu ya, yang korban ternyata ya rakyat juga, masyarakat juga, gimana Pak? Betul. Jadi sebenarnya yang saya untuk pemberdayaan politik juga perlu memang pemahaman. Jadi kalau ada yang elit
elit adat yang seperti itu yang saya maksud. Mhm. Tadi ini itu saya berusaha untuk berdiskusi, merubah pola pikir, pola pandang, memahami politik tidak seperti yang ada di bayangannya. Jadi biasa saya sarankan bahwa sesungguhnya bukan hanya eksekutif bagian untuk berpolitik. Tidak jadi partai politik juga Anda bisa berpolitik. Tidak masuk di DPR juga Anda bisa berpolitik. Karena sesungguhnya ketika Anda bicara kebijakan, bicara kekuasaan, bicara mengatur, memberi solusi, itu juga bagian sesungguhnya derajat. Sehingga banyak juga yang sadar ketika diajak untuk berpolitik, eksekutif, legislatif, banyak juga bilang, bukan bidangku, saya kasih nih orang yang sudah seperti itu. Nah ini terus yang mau dikembangkan masih yang supaya ke depan Indonesia itu, maksud saya ini kita bicara terlalu luas, tetapi dalam literasi, pemahaman kita ketika kita mengajar di kampus, mengajar di sekolah, di SD, ada hal-hal yang memang harus kita titipkan ke generasi kita supaya ini menjadi bagian untuk memahami. Karena kalau politik mau dihindari, kita yang dipolitiki, kita yang jadi korban. Ya minimal kita tahu kenapa saya dikasih pindah dari tempat mengajar di kota yang bagus, kemudian saya dibikinkan pindah ke pinggiran di Kolaka misalnya. Ya karena ada keluarganya misalnya bupati yang mau tinggal di situ. Nah, kalau Anda tidak memahami politik, Anda korban, terima saja. Seperti itu. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Kok kenapa saya terus yang bertanya ya? Nah, Mungkin karena saya juga cukup ya, tertarik juga Pak ya. Atau sudah santai Bu Ros karena dia pada posisi puncak Bu Ros. Oh iya. Banyak sebenarnya. Iya. Boleh satu lagi saya bertanya Pak Sudirman? Boleh masih ada jam 9. Berbicara mengenai elit adat di politik ya, pilkada Sulawesi Selatan ya. Tadi kan kita simak ya bagaimana sebuah doktrin mungkin ya, kalau saya anggap sebuah doktrin bahwa ini adalah catatan keluarga kita, nenek moyang kita, siapa tercatat di dalam daun lontar seperti itu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebetulnya peran strategis elit adat ini untuk edukasi politik, Pak? Dalam artian bukan hanya mempertahankan keegoan dan kebesaran kelompoknya saja begitu ya, tetapi bagaimana mereka juga sebetulnya punya tanggung jawab secara sosial untuk edukasi politik yang lebih baik Pak ke depannya begitu. Ya kalau saya memahaminya itu Mas Yan, dia harus tahu betul bahwa elit adat itu kelahirannya karena kesepakatan masyarakat. Jadi dia modal darah birunya itu kata di Sulsel ketika Andi itu. Kenapa bahasa Inggris lagi? Jadi dia memahaminya adalah terbentuknya Andi itu karena untuk perbedaan masyarakat yang di atas dan yang budak. Jadi di Sulsel itu ketika mau disuruh kerja jalanan dari Makassar ke Bone yang berliku-liku itu, tidak semua masyarakat terima ketika kerja rodi. Oleh karena itu ditanya yang mana bisa kerja, yang mana tidak. Nah, disebut yang bangsawan jangan, karena itu akan merusak reputasi penjajah. Oleh karena itu apa yang membedakannya? Ya disebutlah elit, Andi. Nah itu yang Andi sampai sekarang yang ada seperti itu adalah label kesepakatan dengan penguasa atau penjajah dengan orang sekitarnya yang dia menjadi sebuah elit. Nah itu. Nah, kalau mau menjaga hal itu sebagai sebuah modal bagi dia tanpa dia sekolah sesungguhnya. Nah, itu bisa dipelihara, tetapi banyak juga sebenarnya yang belajar sopan santun dan etikanya itu bagus, banyak saya pelajari, saya tahu. Saya kuliah itu orang di samping saya elit semua, bangsawan semua. Saya sendiri yang orang dari petani misalnya bapaknya, tetapi memahami strukturnya itu. Nah, kalau ini dia menganggap pada bagian habitusnya itu, dia harusnya jaga itu sebuah histori. Jadi menarik. Nah, di Sulsel juga kan sudah ada juga perkumpulan komunitas yang seperti itu masih yang di Jogja apa dia
Nusantara, kerajaan Nusantara ketika dia memang dan dia bertukaran pikiran lewat grup juga, ada juga komunikasi, sehingga menurut saya dia akan terupgrade sendiri. Yang kedua adalah dia harus belajar betul, dia melihat bahwa bentuk-bentuk negara, kerajaan dan republik misalnya, itu bisa dilihat ketika dia bentuk kerajaan, negara-negara yang ada di luar kerajaannya, bagaimana kita lihat kerajaan Malaysia, kerajaan Inggris, kerajaan Brunei, apa itu, sejahtera semua karena mempertahankan posisinya dan menjaga betul. Dia bukan hanya menerima sebagai sebuah genetika, karena bapaknya Andi Pertakaren dia juga harus begitu, turunan, tetapi dia harus memahami ketika ada turunan itu adalah beban moral dan pikiran. Karena orang berpikir, wah ada itu nama di belakang, ada elitnya itu, kenapa kamu berbuat seperti itu? Sudah tidak bisa lagi kawin paksa, enggak kayak dulu seperti itu, enggak ada sendiri sekarang, saya kira. Oke. Nah, Ya silakan. Lanjutkan. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Iya, sedikit lagi. Ya, silakan Bu. Serius betul Kak ini. Tadi Pak Ian, yang dijelaskan tadi Pak Sudi, saya sangat tertarik itu yang masalah, karena ini menyangkut tentang elit adat. Itu dijelaskan tadi bahwa kalau ada pengantin atau ada keramaian, biasanya itu penempatan kursi memang sudah diatur. Kalau yang sebelum masa yang sekarang, biasanya itu posisi Andi atau Haji itu dikedepankan. Tapi saya lihat juga sudah mulai mengalami pergeseran, di mana sekarang status sosial lagi yang menduduki peringkat di atas. Karena saya lihat meskipun dia keturunan Andi atau bangsawan, tetapi kalau dari segi status dari birokrasi, dia tidak menduduki jabatan, tetap juga sekarang tidak menduduki kalau misalnya ada acara di depan. Itu yang pertama, bagaimana tanggapan Pak Sudi tentang hal ini. Kemudian yang kedua, saya melihat selama ini saya sering diskusi politik dengan Bapak. Sebenarnya saya alergi bicara tentang politik. Tetapi sebenarnya saya juga sudah masuk di dalamnya. Karena misalnya kalau ada pemilihan-pemilihan yang ada di sini, saya sering berdiskusi sama Bapak bahwa meskipun kita punya uang, tetapi kalau kita tidak tanam budi atau tanam perilaku yang baik sebelumnya, itu tidak akan bisa juga kalau hanya mengandalkan saja dari segi yang dikatakan tadi Pak Sudi bahwa di dalamnya itu tidak terlepas dari money politik. Awalnya juga saya tidak yakin bahwa tanpa money politik itu tidak bisa kita menduduki atau terpilih. Tetapi setelah saya baca bukunya Pak Ruslan, itu ada berpolitik dengan biaya murah, perlahan-lahan juga sudah mulai ini. Kira-kira Pak Rusudi bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Saya lanjutnya Mas Yang. Siap. Jadi bukan hanya pada posisi seperti itu Mas Yang, kalau disuruh saya, termasuk juga model kalau makan Ibu Rosto, piringnya itu harus berlapis, piringnya itu harus lapis 2. Jadi dari piring saja disajikan itu adalah sebuah kehormatan untuk dia. Dan dia harus rajin menjaga bagian, saya sebut regulasi ya, tetapi dalam adat adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan muncul kan karena doktrin yang diawalinya dari sejak dia hidupnya tadi itu. Jadi persamaan pengangkatan tentang, saya sebutnya dalam pendidikan saya prestise. Nah, prestise itu bukan hanya didapat dengan uang saja, materi, tetapi prestise itu bisa didapatkan dengan, makanya di kerajaan elit itu ada tingkatan struktur juga yang bisa untuk menjaganya, memberikan dia pola pemikiran tentang politik, memberikan pemikiran dia tentang strategi, itu ada juga punya hal yang seperti itu. Nah, perubahan perilaku status seperti penanya tadi sebut Ibu Ros tadi itu memang sudah bergeser. Kalau Hasan Walinono itu menyebutnya nanti pergeseran itu satu faktor utamanya ekonomi. Jadi uang menurut saya. Dalam bukunya juga itu masih ada, saya pelihara di rak buku saya tentang bukunya itu, perilaku politik pergeseran elit di Baru, dari perspektif politik oleh Hasan Walinono itu.
menyebutnya bahwa pergeseran ini akan terjadi setiap episode kemasyarakatannya itu akan muncul, dan itu hilang dengan sendirinya. Nah, kalau yang kedua tadi yang ditanyakan tentang apa tadi? Yang kedua Ibu Ros tadi. Politik biaya murah atau? Oh, Pak. Ya, sepakat itu kalau masyarakat kita bina dari sekarang. Sepakat itu politik Tanam uang budi tidak ada istilahnya. mahar. Iya, mahar politik tidak ada kalau kita sudah bikin literasi terhadap itu. Kita bengkel narasi, memberikan gambaran kepada teman-teman yang ada di Kolaka, yang ada di Sopeng, tentang pentingnya bagaimana tidak perlu pakai uang mahar apa sih, tapi orang bisa untuk berprestasi dan menjadikan modal itu untuk terjun di arena. Tetapi ini dalam kondisi perpolitikan dan pendidikan politik memang harus ada. Dan itu sudah bisa kita lakukan di kampus. Kita lakukan visi misi jelas, apa visinya, apa misinya, dan itu kita lakukan. Dan itu kalau itu terjadi, perilaku politik yang ketiga yang akan jalan, orang memilih karena prestasi, bukan memilih karena struktur, bukan memilih karena psikologi. Sekarang Indonesia itu kita masih yang pertama tradisional psikologi. Kenapa kau pilih itu? Karena saya divisi oleh ini keluarga kita ini. Kenapa kau pilih itu? Karena saya satu kampung. Kenapa kau pilih itu? Karena ini. Dan juga Ibu Ros, kalau juga kita tidak ikuti irama itu, memang kita kehilangan politik. Seperti Ibu tinggal di Kolaka sana misalnya, ada suku Lu di sana, ada Sopeng Bugis, ada orang pribumi yang ada di sana. Nah, ini yang paling saya, kalau bicara pribumi dan non pribumi itu sangat riskan, karena itu butuh pencerahan yang sifatnya ekstra itu kalau untuk merubah itu, karena itu psikologi yang main dan struktur gabung dengan sosiologi itu berat, itu bisa jadi konflik karena yang digugah adalah perasaan. Nah, satu kampung kita itu, kenapa kita mau dijajah oleh pendatang? Transmigrasi itu yang berat. Kenapa kita mau yang di sini? Nah, ketika itu terjadi, memang yang ada adalah, kalau menurut saya sepakat dengan Bandri, literasi harus kita perbaiki, banyak belajar membaca sehingga masyarakat tahu itu. Kalau sudah paham itu tidak ada nih semua itu, tapi itu tanda tanya kapan. Ya. Baik Pak, mungkin kalau dari saya ini pertanyaan terakhir, kalau bisa disambung dengan kalian silakan Pak ya, ketika masih ada waktu. Terkait dengan riset elit adat di Pilkada Sulawesi Selatan dalam perspektif psikologi politik Pak ya, hipotesis apa yang bisa Bapak buktikan, ya, lalu kesimpulannya seperti apa, dan apa yang Bapak sarankan begitu ya untuk perbaikan ke depannya Pak begitu. Ya, pertama dulu saya menganggap bahwa memang ketika orang mau terjun politik, memang harus dekat dengan itu elit, atau mempunyai hal yang segalanya itu. Ternyata hipotesis itu terbantah juga sih di tengah masyarakat hasilnya. Tidak semua seperti itu hasilnya. Karena memang ada beberapa kasus yang saya teliti juga, menjadi interview saya yang menemukan itu. Bukan juga segalanya, tetapi ada faktor X misalnya. Ada faktor kasihan. Nah, kalau di suku Bugis, masih yang saya teliti itu, kalau sudah diminum airnya orang, sudah makan, kasih minum teh di rumahnya orang, itu sudah bagian dari modal sosial sesungguhnya. Dan itu tidak tega orang untuk melakukan hal yang negatif, apalagi kalau memilih. Nah, ditambah dengan tadi itu uang, duit, mahar politik itu tambah ini, dia menganggapnya itu bukan apa tadi kita sebutnya money politik, bukan, tetapi dia menganggapnya adalah sebuah reward yang sifatnya ikhlas. Nah, itu yang susah dihilangkan, yang keikhlasan yang didapat seperti itu. Nah, hipotesis ini terbantah, kemudian saya rekomendasikan saya sampaikan kepada yang saya teliti itu, dan buku itu saya sudah sebar juga di Sopeng, itu menyebut bahwa memang walaupun Anda punya elit,
walaupun Anda punya habitus bagus, Anda punya modal bagus, arena itu sangat kejam. Nah, perisai Anda bukan hanya gelar itu sekolah. Nah, sekolah juga bukan karena akademiknya, gelarnya apa sampai doktor apa bukan. Tetapi memang analisis yang dibutuhkan. Sehingga Anda bukan hanya menjadi bahagianya, hanya duduk, datang, tidur di tempat itu, tetapi memberi kepada, ya, saya maksud begini Mas Ian, ketika dia sudah terpilih, walaupun dia elit apa dia, agama apa, pembuktiannya itu adalah di arena. Ketika dia sidang, kalau di Sopeng itu disiarkan secara langsung di TV kabel. Nah, kalau dia tidak punya pengetahuan tentang regulasi mendukung undang-undang legislatif ini, dia tidak tahu bagaimana jenjang sosialisasi apa, itu kan menjadi bagian tertawaan masyarakat. Bukan hanya model persidangan yang dia harus pahami, tetapi memang dia harus bersifat umum. Nah, yang jadi persoalan adalah yang saya sebut tadi, ketika dia dulu di legislatif, dia merasa adalah bagian yang menentukan eksekutif. Nah, itu yang banyak salah kaprah bagi mereka yang sudah terpilih, menganggap dia sudah punya telunjuk ketika dia bilang begini harus set seperti itu. Kalau dia paham itu, dia hanya butuh memang, kalau saya sebutnya dulu waktu di kampus saya di Sopeng ya, ketika anggota DPR itu terpilih, saya bikin lembaga, kemudian saya panggil dan di sebuah hotel di Makassar, kemudian dikasih pengkaderan seperti itu. Kalau perlu bagaimana cara bagaimana cara dia berbicara, membuat regulasi seperti itu. Nah, sekarang itu yang berat karena partai politik yang di tempatnya dia seharusnya belajar begitu. Mengerti maksud saya? Ketika dia direkrut di partai politik, seharusnya partai politik mengajarkan pendidikan politik kepada elit itu. Nah, sekarang yang diajarkan adalah korupsi, mahar, bikin baliho. Kalau begitu, dia harus belajar desain, manajemen, bukan politik, kebijakan. Nah, itu yang terjadi. Sehingga dari hasil penelitian itu saya sudah jadi buku di terakhir itu juga saya sebutnya, perlunya belajar memahami tentang itu. Dia harus tidak perlu sekolah, Mas, yang tidak perlu sekolah. Dia harus belajar di lingkungan saja, melihat seperti itu sudah cukup. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu, jika ada mahasiswa dari Pak Sudirman, silakan bisa bertegur sapa. Karena sedang liburan ya Pak Sudirman, karena memang sudah belajarnya sudah tidak tatap muka semua Pak ya. Tadinya saya berharap yang menjadi moderator adalah mahasiswanya Pak Sudirman nih, Pak Sudirman. Iya banyak ini, Alfina Husna bisa jadi moderator semua ini. Seharusnya ya, baik. Kalau saya kan bukan orang ilmu sosial politik, tapi saya masih boleh nggak Pak satu lagi pertanyaan Pak ya, saya masih penasaran nih Pak ya. Kita menghadapi 2024 betul Pak ya? Ya. 2024 itu saya nggak begitu ini politik, tapi memang itu akan jadi katakanlah tahun politik bersama Pak ya. Bahkan bisa ada yang mengatakan pilkada akan dipending sampai 2024, begitu Pak ya? Ya, supaya bersamaan. Oke, Pak. Menjelang 2024 ya, dengan ada jeda katakanlah ya, ada jeda di eksekutif di berbagai level begitu ya, dan berbagai daerah ya, yang mungkin nanti yang mengisi adalah orang-orang ya PJS mungkin Pak ya, seperti itu ya. Itu dalam jeda politik menuju 2024 ini Pak ya, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang Bapak sarankan bagi para elit adat ini Pak ya, terkait dengan ada marat, bukan ada goal yang agak jauh nih, 2024 masih jauh ya, memang persiapannya juga harus matang. Apa yang Bapak sarankan begitu? Ya, kalau saya rekomendasikan untuk dia harus betul-betul mempelajari, belajar bagaimana kondisi keindonesiaan ke depan, khususnya pada 2024 ya. Saya masih panjang, tetapi kita harus belajar melihat
bukan hanya elit di sini, tapi figur. Nah, sekarang karena figurnya itu nanti akan bermunculan yang membuat elit adat juga bagian dari perebutan, Mas ya. Ya, sampai sekarang kalau kondisi seperti ini di Makassar sudah bergerak, orang dari pusat sudah banyak ke sini bikin, sudah ada grup-grupnya, sudah ada persiapan-persiapannya, dan itu bahagian saya juga setengah mati menolak karena banyak. Ada dari Sandiaga Uno meminta untuk bergabung untuk diskusi, ada dari Mas Anies, ada dari Ganjar, sudah banyak di selatan ini. Tinggal kita memilih. Oleh karena itu menurut saya yang harus diperhatikan adalah kalau teori tadi yang tiga masuk dan tiga keluar itu yang harus dia pahami. Secara detail saya sudah jelaskan. Yeah. Karena mungkin sebagian pihak memaknai celah hingga 2024 ini sebagai peluang, Pak ya, terutama peluang bagi orang-orang yang berada di lingkungan birokrasi, Pak, orang-orang birokratnya justru, ya, karena misalnya contoh yang paling sederhana katakanlah sekarang tuh yang namanya sekda itu turun ke lapangan, Pak, ya, turun ke masyarakat gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena ada 2024 nih, ada jeda begitu, Pak ya. Nah, seperti apa Pak? Sesungguhnya dia itu kan kerja di birokrasi di dalamnya. Pak Sumardi menyebutnya itu bagian dari karier. Nah, sesungguhnya di Sulsel juga banyak begitu, Mas ya. Jadi dia birokrasinya tadi dari daerah kemudian naik ke provinsi pada tingkatan seperti itu. Karena jeda, kalau dia mau berpolitik praktis dia lepas dari ASN. Ngerti maksud saya? Nah, ini bahayanya adalah kalau semua elit, apakah dia sekda atau apa bagian dari birokrasi itu mau berpolitik praktis, mengundurkan diri dari mengurus negara, mengurus politik, itu bahaya juga menurut saya. Terutama yang memang yang sebentar lagi purna tugas nih, Pak ya. Kalau yang purna tugas, purna bakti. Karena tidak ada bedanya sekarang mengundurkan diri dengan 1-2 tahun lagi pensiun, mungkin seperti itu, Pak. Ada, kalau 24-nya nggak ada lagi. Bagaimana tuh, Pak? Ya, yang bagus terawangannya, yang bagus punya perspektif. Tapi ada juga Mas yang jangan hanya kita menganggap itu dia lari ke politik, tetapi ada juga yang lari ke politik tapi untuk berlindung. Maksud saya kan? Iya, betul. Karena dia sudah bagian dari birokrasi, begitu biasanya kan purna bakti akan ditelusuri KPK apa. Makanya banyak yang lari ke partai politik yang bisa melawan KPK begitu. Iya. Jadi memang pembelajaran bagi kita. Ini bagaimana Mas yang sekalian closing statement ini supaya seperti itu ya. Siap. Jadi pertanyaan Mas yang sekaligus saya jawab sebagai closing script saya malam ini. Mudah-mudahan pertama anak-anak sekalian yang mahasiswa yang saya sudah pilih untuk bergabung, karena ini sudah bukan perkuliahan Mas yang, bukan bahagian untuk di absen, tetapi betul-betul dapat wawasan. Oleh karena itu menurut saya bahwa pembelajaran bagi kita adalah belajar tentang sejarah. Nah, ketika kita belajar tentang sejarah, selamat datang, ada saya lihat ketua BEM-nya juga ini, mungkin ada yang panggil. Ya, assalamualaikum Pak. Siap. Iya, mendengar aja dulu. Dan jangan lupa isi itu absennya Pak BEM, ketua BEM. Isi absennya supaya Anda dapat ya. Ada itu di chat ya. Saya lanjut bahwa sesungguhnya dalam dunia politik yang saya baik secara teori mengajarkan di kampus-kampus masih yang di Sulsel, adalah juga sebuah dunia yang menarik menurut saya, yang membuat saya sakit, yang membuat saya senang, membuat saya juga bahagia. Oleh karena itu saya close bahwa jangan hindari itu. Kalaupun tiba saatnya, apakah Ibu Rosa atau teman-teman yang lain di benteng narasi, tiba saatnya purna bakti, ya bisa lah main-main itu asal jangan politik praktis, karena kalau politik praktis itu beda. Untuk kan ada orang yang bilang Mas yang teori klasik Machiavelli itu menyebut tidak ada teman yang abadi adalah kepentingan. Nah itu betul. Yang dipakai orang politik itu. Nah sesungguhnya dalam politik. Jadi sesungguhnya ada hal yang lain yang lebih bijak kalau menurut saya, bahwa daripada buta politik ya lebih baik mengalami politik
Jadi ketika saat sekarang COVID lagi kencang-kencangnya, harga-harga juga naik sebenarnya sesungguhnya kalau kita tidak peduli bikin status itu bukan politik itu Mas Ian. Yeah. Kalau tidak didiskusikan itu. Tetapi ini juga menurut saya bagian selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya, adik-adik sekalian yang ada di situ. Bukan hanya teori yang saya kasih, tetapi bagaimana dia mencermati, menganalisa bagian-bagian tertentu. Seperti pertanyaan Mas Yang ini moderator sesungguhnya, dia bukan orang politik, alergi malah. Dia menolak keras tadi untuk mendampingi saya, tapi saya bilang kita insya Allah kita akan atur dengan baik kalau kita bentuknya dialog. Ya, dia orang apoteker, tetapi dia paham. Sesungguhnya menurut saya untuk menggali yang lebih dalam karena ini adalah share untuk malam minggu bagi adik-adik sekalian mahasiswa juga sekalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya selalu bilang perbanyaklah membaca karena sesungguhnya ketika dia baca dia tahu, dia paham sehingga kita tidak ini. Tetapi ada dasar memang harus dimiliki sebelum semuanya terjadi itu elit apa dan lain sebagainya adalah pemahaman terhadap diri kita sendiri untuk mengetahui semua tentang politik sendiri. Karena sesungguhnya yang paling terakhir adalah ketika kita sudah bijak. Nah, tujuan pendidikan kan sebenarnya cuma satu, humanis. Untuk apa pendidikan menancapkan tujuannya cuma humanis? Nah, politik juga bagian dari pendidikan. Nah, kalau politik tidak memanusiakan manusia, tidak ada gunanya. Tujuan pendidikan juga kalau bukan memanusiakan manusia, tidak ada juga artinya. Oleh karena itu menurut saya semua ilmu pengetahuan wajib untuk kita pahami. Bersyukur untuk mahasiswa saya, ini grup saya adalah bengkel narasi, bengkelnya orang menulis, orang-orang top semua di sini yang ada di sini. Jadi kalau di share nanti ilmu pengetahuannya ada tentang kesehatan, ada birokrasi, ada puisi, ada apa dibaca itu. Tidak perlu ke Gramedia lagi cari buku. Sudah ada modelnya memang saya melihatnya masih yang begini ini COVID kelihatannya. Tadi di Makassar itu istri saya sudah luring sekolah-sekolah karena dia guru SD sudah memang tiba-tiba ada lagi dari dinas apa enggak lagi. Ini memang COVID seperti politikmu juga. Saya orang politik memahami seperti politikmu juga. Ya, pertama di Jakarta itu sudah tidak boleh ke masjid. Tetapi mau dia apa kita tidak boleh juga kita pungkiri di Makassar mahasiswa yang KKN masih yang saya laporkan untuk Jeneponto 100 lebih mahasiswa yang ada di Jeneponto KKN kuliah kerja nyata 60 positif. Dan itu tidak main-main karena mahasiswa diperiksa 60 yang positif. Dan itu positifnya ganas karena langsung pernapasan yang diserang. Jadi tidak boleh juga kita lengah. Oleh karena itu terakhir tetap kita bergaul, berinteraksi. Saya jalan terus, baru pulang juga tadi ini. Tetapi masker memang harus, ya kalau di pola kita belum menjadi, ya kalau doktrin itu sudah menjadi kewajiban Bu Ros, akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan, masker itu seperti orang haus cari air aqua, orang lapar cari makanan. Nah sekarang kalau kita mau sehat ya cari masker. Sekian Mas Yang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sudirman atas sharing ilmunya pada kesempatan malam hari ini dalam sesi sharing bengkel narasi ya. Ada sekalian yang ada diisi itu supaya dapat sertifikat. Iya baik Bapak, bisa diisi link untuk daftar peserta kesempatan hari ini. Begitu anda isi itu yang ada di kolom chatnya. Email apa langsung terisi, dikirimkan otomatis. Tapi ingat nama tidak boleh diedit lagi. Iya. Karena e-sertifikat terkirim secara otomatis melalui email, jadi ketika Bapak Ibu mengisi data peserta, pastikan nama lengkap, gelar jika perlu, ya penulisannya benar, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, karena tidak bisa dikoreksi lagi kalau sudah ya ada yang raise hand, silakan Pak Jeffrian mungkin. Bagaimana? Ada. Salah tulis kali.
Ya, Ya, Pak khusus Jeffrian terlihat raise hand atau tidak sengaja terpijit? mahasiswa saya itu. Siap. Iya, baik. Ya, jadi semua ya masih yang terakhir Hmm. sekali malam minggu. Terima kasih kepada mahasiswa yang saya sudah undang yang tidak pergi keluar karena di Makassar jam 8 tutup warkop apa ya. Anda dapat ilmu, terima kasih Anda terlibat dalam pencarian ilmu ini. Saya tidak janji apa-apa, tapi rewardnya ada sertifikat itu free itu. Iya. Baik Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu mengisi daftar peserta hari ini, ada pertanyaan paling bawah, apakah Bapak Ibu bersedia berminat, bersedia bergabung dengan komunitas Bengkel Narasi? Kalau Bapak Ibu klik iya, maka nanti akan kami follow up melalui WhatsApp atau email, begitu ya, nanti bisa bergabung di komunitas Bengkel Narasi, karena untuk satu The Share akan terus berlanjut secara rutin, dan setiap anggota Bengkel Narasi nanti pada suatu hari akan berbicara menjadi narasumber di satu The Share. Tinggal menunggu giliran saja. Bu Ros juga pasti akan berbicara nanti ya. Termasuk Bapak Ibu yang baru bergabung pada suatu hari nanti juga akan dijadwalkan untuk mengisi satu The Share. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita berjumpa kembali di satu The Share di minggu depan. Ya, kita tutup. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam kepada semua, salam sehat dan tetap menjaga kesehatan. Ya, izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika masih ada yang bertegur sapa, silakan dengan Pak 5-10 menit ke depan Zoom masih akan terbuka. Silakan. Bisa di-share kembali yang apa Pak? Saya belum isi. Oh siap. Saya share lagi Pak ya di chat Pak ya. Untuk data peserta. Tidak ada Pak Ridwan. Iya tuh. Bangun bisik ini Pak Sudi, ada yang baru bangun, tolong dijawab katanya di Japri. Oh yang di Japri. Ada di Japri jawabannya. Benarkah dalam politik tidak ada persaudaraan? Iya. Saya jawab sendiri itu. Bukannya yang berdua ini bersaudara sejak zaman kuliah Pak. Senang banyak. Siap. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang masih akan bertegur sapa, insya Allah 5 atau 10 menit ke depan link Zoom masih bisa dibuka. Sabtu depan siapa? Ibu Ros siap? Siap. Atau Pak Hasbi saja langsung Masih junior. Oh masih junior, iya. Oke, kita masih banyak member mungkin ya yang bisa berbicara di. Pak Sumardi saya tunggu Pak Sumardi. Iya Pak Sumardi mungkin harus pemulihan dulu ya. Pak Sumardi harus pemulihan dulu. Mungkin ada Pak Suharman nanti ya. Saya pikir juga banyak ilmu yang bisa beliau bagikan. Pak Ridwan, ya. Lalu siapa lagi? Ibu Bundais juga saya pikir bisa banyak berbicara. Bagus. Kita doakan Pak Sumardi dong. Iya. Kita doakan kepada member dari Bengkel Narasi Bapak Sumardi. Beliau adalah asisten komisioner di KASN RI ya, komisi ASN Pak ya. Komisi ASN Republik Indonesia sebagai asisten komisioner. Ya mungkin kaderullah memang karena mungkin aktivitas kerjanya juga cukup padat dan akhirnya harus beristirahat karena sementara ini hasil swabnya reaktif ya. Semoga mungkin nanti bisa. Kita belum dapat kabar tentang hasil PCR seperti apa. Semoga kita doakan yang terbaik saja untuk Pak Sumardi dan juga untuk saya lihat sekarang teman-teman yang terjangkit COVID itu sudah ada di lingkaran keluarga ya, sudah di orang-orang terdekat kita sendiri yang ini memang juga kalau untuk Jawa sudah sangat mencekam. Pak Rusan Ismail Mage juga tadi informasinya petang tadi menjemput anaknya yang katanya sempat muntah-muntah juga di tempat kerjanya ya. Semoga tidak ada indikasi ke COVID-19 begitu ya. Di keluarga saya ada adik ipar juga positif gitu. Semoga segera pulih dari pandemi ini. Baik, kita tutup bersama Bapak Ibu ya. Izin untuk diakhiri meetingnya.